tahun 1494, ada dua negara Eropa yang membuat suatu gebrakan amat serakah. Spanyol dan Portugal membagi bumi kita di antara mereka. Mereka ingin mengkafling belahan dunia yang paling mereka angankan, yaitu pulau-pulau ajaib di mana bersemi rempah-rempah. Nusantara merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia yang terbentang antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Kawasan ini sangat kaya dengan deposit tambang, kebudayaan, kebinekaan etnis, dan keunikan flora serta faunanya. Di antara kekayaan alam Nusantara yang amat beragam, cengkeh dan pala merupakan tanaman endemik yang tumbuh di gugusan Kepulauan Maluku, khususnya di Maluku Utara. Di Nusantara, khususnya di Semenanjung dan Selat Malaka, adalah kawasan yang sangat strategis, di mana hembusan angin bertemu. Angin monsun Samudra Hindia di satu sisi dan angin pasat dari Laut Cina di sisi lain bertemu di Semenanjung Malaka. Pertemuan ini menciptakan 3 jalur perdagangan: India, Cina, dan Nusantara bagian timur. Situasi ini mewajibkan kapal-kapal dagang yang datang dari arah yang berlawanan harus singgah dan istirahat di Nusantara, khususnya di Selat dan Semenanjung Malaka selama beberapa saat, menunggu datangnya angin yang baik untuk berlayar kembali ke barat atau ke timur dan ke utara ke Cina. Dinamika perdagangan antar pulau di kawasan Nusantara diperankan oleh pedagang-pedagang Melayu dan Jawa sejak abad ke-7 hingga abad ke-15, dari masa kejayaan Kedatuan Sriwijaya hingga di zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa di bawah Singosari dan Majapahit, dari abad ke-13 hingga sekitar awal abad ke-15. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pedagang-pedagang Melayu dan Jawa sesungguhnya tidak sebatas hanya sebagai pedagang dan pelaut antar pulau di Nusantara, tetapi sesungguhnya mereka juga berlayar jauh melintas benua, membawa barang dagangan mereka sampai ke Cina, ke India, bahkan jauh lagi hingga ke Afrika Utara. Di Semenanjung Malaka inilah para pedagang dari berbagai benua memperoleh barang-barang dagangan hasil bumi Nusantara yang kemudian membawanya sampai ke benua Eropa. Di Eropa, hasil bumi Nusantara ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di pasaran. Barang-barang dagangan tersebut bisa sampai ke Eropa dan Afrika Utara melalui Mesir, setelah melalui pelayaran yang sangat lama selama berbulan-bulan yang dilakukan oleh para pedagang Arab yang berpusat di Oman dan pedagang Parsia
yang berpusat di Siraj. Sebaliknya, kapal-kapal dan perahu-perahu besar dari Asia Barat dan Jungjung Cina membawa barang-barang leks komoditas perdagangan yang ditukar dengan komoditas Nusantara, seperti emas, perak, porselin, gula, dan besi. Ketika komoditas hasil bumi Nusantara memiliki pasaran yang sangat tinggi di Eropa, mulailah muncul kota dagang Malaka di semenanjung Tanah Melayu menjadi sebuah kota dagang utama, tempat bertemunya pedagang dari penjuru dunia. Melihat besarnya nilai komoditas rempah ketika sampai di Eropa, yang harganya naik menjadi 500 kali lipat, mulailah timbul gerakan dan keinginan dari bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, melakukan pelayaran untuk mencari negeri asal dari mana datangnya rempah-rempah itu. Salah satu ekspedisi orang Portugal itu yang dipimpin Bartolomeu Dias pada tahun 1487 terbawa oleh angin ribut jauh-jauh ke tengah Samudra Atlantik Selatan, terbawa lewat di Tanjung Harapan. Spanyol tetangga Portugal sampai saat terakhir abad ke-15 itu hanya ikut-ikutan menikmati temuan Portugal itu. Bagaimanapun pada tahun 1492, Ratu Spanyol membiayai pelayaran seorang Italia, Christopher Columbus, yang menawarkan bahwa dia bisa mencapai India lewat jalur ke barat, lewat Samudra Atlantik. Pada pelayaran itu kebetulan Columbus dapat Amerika yang tidak diketahui keberadaannya sebelumnya. Pada tahun 1497, akhirnya Portugal dapat siapkan satu ekspedisi ke India juga. Bagaimanapun, setelah tertemunya Amerika dan ujung selatan Afrika, semua itu menjadi suatu masalah besar bagi Portugal dan Spanyol. Bagaimana temuan baru itu mau dibagi? Siapa yang nanti akan berhak atas temuan-temuan itu? Jadi ya, mereka buat perjanjian Tordesillas itu, di mana mereka membagi dunia. Dan jelas bagi mereka batas yang mereka tarik di tengah lautan Atlantik. Itu pun tidak terlalu jelas, tetapi ada titik yang bisa ditentukan. Di India, Portugal dengar tentang adanya kota Malaka. Jadi mereka kirim satu ekspedisi ke sana pada tahun 1509. Dan karena seperti biasa, orang Portugis tidak terlalu beradat, maka ekspedisi itu gagal. Dan sekian banyak anggotanya ditawan oleh orang Melayu di Malaka. 2 tahun setelahnya, Gubernur Jenderal Portugal yang baru, Afonso de Albuquerque, menyiapkan satu ekspedisi lebih besar untuk membebaskan teman-temannya yang ditahan di Malaka. Dan ya, langsung menaklukkan Malaka sekalipun. Tapi dengan mendapatkan Malaka, mereka sadari bahwa mereka juga baru mendapatkan pelabuhan transit Cengkedampala, bukan asalnya. Jadi pada tahun 1511 itu juga Albuquerque langsung memerintahkan sebuah ekspedisi lebih ke timur untuk mencari pulau-pulau asal Cengkedampala itu. Penemuan atas pulau-pulau penghasil rempah, yaitu Ternate dan Tidore, memberuncing persaingan antara Spanyol dan Portugis. Perseteruan ini selesai dengan dibaginya kekuasaan Spanyol, membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasil ke arah timur Kepulauan Maluku dalam Perjanjian Zaragoza pada tahun 1529. Kurang dari 100 tahun setelah kedatangan Portugis di tahun 1512 dan Spanyol di tahun 1521 ke Kepulauan Penghasil Rempah, Inggris di tahun 1580 dan Belanda di tahun 1599 juga tiba dan ikut meramaikan perdagangan rempah di kawasan itu. Baik Portugis maupun Spanyol, Inggris dan Belanda silih berganti memanfaatkan konflik sosial antara Ternate dan Tidore sebagai pintu masuk untuk menguasai rempah-rempah. Harga rempah-rempah yang lebih tinggi dibandingkan emas ketika itu
menjadi daya tarik utama bagi bangsa Eropa untuk berlomba menemukan benua baru, tempat di mana rempah-rempah tumbuh. Penjelajahan dan upaya yang dilakukan untuk menguasai pulau-pulau penghasil rempah itulah kemudian yang menjadi legenda dalam perjalanan sejarah umat manusia. Tahun 1511, Malaka dikuasai Portugis. Pelabuhan yang semula sangat ramai berangsur menjadi sepi karena dengan kejatuhan Malaka, bermunculan kota-kota atau pusat niaga baru yang mengambil alih seluruh peran Malaka. Aceh, Palembang, Pontianak, Banten, Gresik, Tuban, Banjarmasin, Ternate, dan Makassar. Para pedagang dan pelaut dan pelabuhan Belanda yang sepanjang abad ke-16 menjadi perantara utama rempah-rempah dan produk Asia lainnya ke Eropa Utara, bisa hidup karena mereka mengambil benda itu dari Portugal. Tetapi ketika Portugal dan Spanyol menyatu pada tahun 1580, maka akses ke Portugal dan Spanyol itu makin tertutup. Semua perkembangan itu berpuncak pada akhir abad ke-16 itu. Inggris dan Belanda ingin mendapatkan juga bagian dari peluang-peluang perdagangan dengan Asia dan Amerika yang masa itu betul dikuasai oleh Spanyol dan Portugal saja. Maka para pedagang Inggris dan Belanda menyiapkan sendiri serangkaian ekspedisi ke Asia dan Amerika. Di Maluku, VOC diterima dengan tangan terbuka oleh Ternate sebagai sekutu dalam perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol. Dan orang Belanda gunakan kesempatan itu untuk membuat kontrak monopoli atas seluruh hasil panen cengkeh Ternate. Monopoli itu Belanda coba juga tegakkan di kawasan Ambon dan Kepulauan Sula. Untuk memperkuat klaim monopoli itu, VOC mendirikan suatu sistem pelayaran yang dinamakan hongi, di mana semua sekutunya di kawasan Maluku diminta menyumbang perahu kora-kora dan awaknya untuk berpatroli mencari pohon-pohon cengkeh yang liar. Artinya pohon yang hasilnya tidak dijual ke VOC. Pohon-pohon itu dicabut dan masyarakat setempat dilarang untuk menanamkannya kembali, dan bahkan sering masyarakat diusir dari kawasan yang mereka tanami dengan pohon cengkeh sebelumnya. Berbagai cara dilakukan VOC untuk menguasai dan monopoli pala dan cengkeh. Melarang kapal-kapal asing lain untuk berlabuh, menjual barang, dan membeli cengkih dan pala. Memaksa penduduk untuk membeli kebutuhannya dari VOC yang menjual sendiri barang-barangnya kepada rakyat dengan harga yang tinggi dengan mutu yang rendah. Melakukan pemusnahan tanaman cengkeh dan pala. Pada tahun 1609, bersama dengan 14 kapal, John Peterson Koen bertolak dari Amsterdam menuju Nusantara. Ketika ia tiba di Banda, Inggris sudah ada di Pulau Rune dan J.P. Koen tidak suka atas keberadaan Inggris di Pulau Rune. Pada tanggal 11 Maret 1621, bersama dengan 2.000 orang tentaranya, ia menyerang Pulau Banda dari pagi hari, dan hanya dalam waktu sehari semalam seluruh Banda dapat ditaklukkan. 36 orang kaya dipenggal kepalanya dan ditancapkan di bambu untuk dipertontonkan. 6.000 orang terbunuh, 789 diasingkan secara paksa ke Batavia, dan 1.700 orang melarikan diri. Sejak kehadiran John Peterson Koen di Banda, dari tahun 1609 sampai dengan tahun 1621, ia telah membantai orang-orang Banda sebanyak 13.000 jiwa dengan alasan hanya karena mereka menjual hasil buah pala kepada Inggris. Pembantaian ini dikenal sebagai pembantaian Banda 1609 di Benteng Nassau. Dari 14.000 penduduk Banda, hanya yang tersisa 480 orang. Dengan begitu dapat dikatakan rakyat Banda
telah punah. Orang Banda yang tersisa di gunung menjual pala kepada orang Inggris atau ditukar dengan senjata untuk melakukan perlawanan atas kesemena-menaan VOC. Dalam operasi penaklukan Banda itu, J.P. Koon membiarkan 2.500 penduduk mati kelaparan. Pada tahun 1620, Belanda merebut Pulau Run dari tangan Inggris. Tetapi kemudian 1664, Inggris dengan 4 kapal fregat melintas Samudra Atlantik, merebut sebuah wilayah Belanda yang bernama New Amsterdam di ujung Pulau Manhattan. Tahun 1677, Belanda dan Inggris menggelar kesepakatan. Pulau Run di Banda yang menjadi milik Inggris diserahkan kepada Belanda, dan Belanda menyerahkan New Amsterdam pada Inggris, yang kemudian menjadi New York sampai sekarang. Setelah menguasai pulau-pulau penghasil pala dan cengkeh di Maluku, VOC merasa sangat frustasi karena ternyata VOC tidak bisa sepenuhnya menguasai komoditas rempah tersebut. Rakyat secara sembunyi-sembunyi menjual pala dan cengkeh kepada pedagang asing lain selain kepada VOC, dan ketika itulah kapal-kapal Bugis Makassar mulai mengambil peran bersama dengan kapal-kapal Melayu dan Jawa. Kapal-kapal Bugis dan Makassar dengan sangat gesit mendatangi pulau-pulau dan membeli langsung pala dan cengkeh dan membawanya ke Makassar, ke Somba Opu, ibu kota kerajaan Goa. Ketika itulah Makassar menjadi kota dagang terbesar di Indonesia Timur, dan Belanda pun melancarkan patroli dengan pelayaran hongi lebih ketat lagi. Meskipun pohon-pohon pala dan cengkeh yang dimusnahkan diberi ganti rugi oleh VOC, akan tetapi ganti rugi itu hanya diberikan kepada ketua-ketua masyarakat, sementara rakyat biasa atau petani cengkeh dan pala tidak menerima apa-apa, kecuali kerugian dan penderitaan saja. Ketika itulah Makassar menjadi gudang rempah utama di Nusantara, dan rempah di Makassar dijual lebih murah dibandingkan di Maluku. VOC menjadi sangat marah dan mulai mencari cara untuk mengarahkan moncong meriamnya ke Somba Opu, ibu kota kerajaan Goa di Makassar, dan mengancam Makassar agar melarang kapal-kapal asing selain VOC melaut dan berdagang di Makassar. Sultan Alauddin tidak mengindahkan ancaman itu dan menjawabnya dengan Mere Liberum. Terras et Maria Deus creavit, inter homines terras Deus distribuit, sed oceanus a Deo pro omnes gentes datur, numquam audimus quod navigatio in mari, pro aliquid certum hominem, aut pro certum circulum prohibita est. Pada tahun 1666, company yang menggunakan strategi politik divide et impera masuk dalam konflik lokal yang ada untuk mengobarkan Perang Makassar yang kemudian diakhiri dengan Perjanjian Bungaya tahun 1667. Sejak saat itulah, kejayaan kerajaan Goa Makassar berangsur-angsur pudar sebagai bandar niaga rempah terakhir di Nusantara. Karena setelah itu, VOC sudah menguasai seluruh tata niaga rempah di negeri ini. Situasi ini menyebabkan para bangsawan dan penguasa lokal yang tidak menyetujui Perjanjian Bungaya dengan VOC dengan melakukan aksi diaspora besar-besaran meninggalkan daratan Sulawesi Selatan menuju ke Nusantara bagian barat untuk melanjutkan perangnya melawan VOC dalam strategi yang lain, yakni dengan mengacaukan jalur perdagangan rempah yang dikuasai VOC dengan cara merampok kapal dagang asing yang melintas di kawasan itu. Untuk mengontrol laluan Selat Malaka, mereka bermarkas di Bengkalis dan Reteh, Indragiri Hilir. Beberapa di antara mereka bergabung dengan berperan sebagai ilanun atau bajak laut tanpa sok
di bagian barat Nusantara dan bersama Ilanun Balangingi di Indonesia Timur. Dengan kian meningkatnya permintaan rempah di pulau-pulau penghasil rempah, menyebabkan tingginya permintaan akan tenaga kerja untuk dijadikan budak di kebun-kebun pala dan cengkeh. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para bajak laut sebagai kerja sambilan untuk menangkap orang-orang di pulau-pulau terpencil yang kemudian dijual sebagai budak untuk dipekerjakan di kebun-kebun cengkeh dan pala. Budak-budak tersebut juga digunakan sebagai tenaga pendayung kora-kora dan pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga manusia. Kehadiran berbagai bangsa asing di Nusantara di masa lampau dan percampuran antar etnik suku-suku bangsa secara langsung membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sosial budaya masyarakat di Nusantara yang berdampak hingga saat ini. Memang kalau hadirnya bangsa-bangsa ataupun suku-suku bangsa, saya lebih suka menyebut bangsa-bangsa karena dulu Indonesia belum ada. Bangsa-bangsa yang datang ke Ternate ini memang satu kewajiban bagi Sultan Ternate untuk menghadirkan. Itulah asal kata Ternate, Tara lano ate, turunlah kau dan kumpulkan manusia dari berbagai belahan bumi ini untuk tinggal dan menetap di Ternate. Jadi bukan satu hal yang mengherankan jika di Ternate ini banyak dihuni oleh bangsa-bangsa dan kemudian menjadi suku-suku bangsa. Ketika Portugis harus meninggalkan Ternate pada tahun 1575, Sultan Ternate memberi syarat 3 hal. Pertama, Portugis dipersilahkan meninggalkan Ternate dengan membawa seluruh harta bendanya dengan jaminan keamanan oleh Sultan Ternate. Kedua, orang Portugis yang sudah kawin-mawin dengan penduduk lokal diperbolehkan tinggal di Ternate dan menjadi rakyat Kesultanan Ternate. Ketiga, pembunuh Sultan Hairun harus diserahkan kepada Sultan Ternate. Atas dasar perjanjian itulah, sangat banyak orang-orang Portugis yang sudah kawin-mawin selama masa kehadiran Portugis di Ternate selama 63 tahun, yaitu dari tahun 1512 hingga 1575 memilih untuk tinggal di Ternate, menjadi rakyat Ternate. Mereka kemudian berbaur menjadi satu dalam komunitas kampung mestizo bersama keturunan orang-orang Spanyol, Belanda, dan keturunan orang Barat lainnya. Selain itu, pedagang-pedagang Arab, orang-orang Asia lainnya, dan masyarakat etnis suku-suku bangsa Nusantara ada di Ternate.
Jadi semua etnik yang ada di Ternate ini diberikan tempat oleh Sultan, diberikan kediaman. Pada tahun 1621, VOC tidak lagi menjadikan Ambon sebagai pusat administrasi perdagangan, kekuasaan, dan militer, tetapi memindahkannya ke Jayakarta, yang kemudian menjadi Batavia. Untuk mengamankan kekuasaannya di Batavia, VOC merasa perlu menguasai Banten. Karena itulah, VOC masuk melalui campur tangan dalam perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri Sultan Haji dalam perebutan kekuasaan tahun 1680. 20 tahun setelah Belanda memindahkan pusat kekuasaannya dari Ambon ke Batavia, di tahun 1641, Belanda merebut Malaka yang ia yakini sebagai pintu utama perdagangan yang menghubungkan antara timur dan barat. Belanda pun mengusir orang-orang Portugis dan keturunan Portugis dari Malaka. Dengan dikuasainya Malaka, Belanda merasa dia telah menguasai seluruh jalur perdagangan rempah di Nusantara. Dengan demikian, Belanda secara utuh telah menguasai negeri asal rempah, membangun kekuasaan politik dan militernya di Batavia, dan mengusir semua orang Portugis dari Malaka. Ketika itulah terjadi eksodus orang-orang Portugis dari Malaka ke Makassar, sementara keturunan Portugis yang berasal dari India dan Melayu atau penduduk Indonesia yang beragama Katolik yang dibawa oleh Belanda ke Batavia sebagai budak, yang kemudian di Batavia dibebaskan setelah dipaksa berganti agama dari Katolik ke Protestan dan disebut sebagai kelompok Merdikers. Keturunan Portugis yang ada di Kampung Tugu ini memiliki nama fam di belakang. Ada Cuico, ada Mihils, ada Andries, Cornelis, Browne, ada Abraham. Kayak misalnya saya sendiri, Guido, Cuico itu fam kita gitu. Jadi itulah genetiknya kita secara biologis gitu. Artinya kita memang adalah keturunan Portugis dari tahun 1661 yang ada di Kampung Tugu. Nyanyi dayang-dayang sia daya di kelapa bondo di talang-talang. Kan kucimna olenggo dan si mama dan si papa laba ke. Hey. Jalur rempah sebagai sebuah peristiwa sejarah meninggalkan banyak kenangan, suka dan duka walau tercatat dalam sejarah. Duka yang ditinggalkan berangsur-angsur pupus dan dilupakan. Tetapi suka yang dibagi bersama dalam persebatian antar bangsa dan antar suku-suku bangsa tersimpan baik dalam memori kolektif masyarakat sepanjang jalur rempah. Tari lalayon peninggalan Portugis, tari rabanyonya, katreji, dan lenso peninggalan Spanyol dan Belanda masih melenggang hingga kini walau telah berbilang abad. Begitu juga keroncong Tugu warisan orang Merdikers, blasteran Portugis di Kampung Tugu. Walau timbul tenggelam, bagai kerakap di atas batu, alunannya masih terdengar jelas menembus zaman. Jadi, apakah itibar yang sangat berharga yang dapat dipetik dari jalur rempah? Satu di antaranya adalah pelajaran sejarah. Ialah bahwa hampir semua pintu masuk yang digunakan oleh orang-orang asing, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris untuk menguasai kekayaan alam Nusantara, terutama rempah, adalah konflik dan perpecahan di antara kita sendiri.